Untuk Oke, hmm, baiklah saya mengingat semua ya, Bapak Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Mohon maaf malam ini ada kejanggalan ya dan ada kendala karena headset saya yang Bluetooth tidak tersambung gitu ke apa namanya ke komputer gitu ya, jadi perlu perbaikan tadi. Ini saya pakai headset manual gitu, nyambung talinya panjang banget. Bus berhasil menyelamatkan diri sebelum kobaran api menutup kendaraan. Peristiwa kebakaran ini menyebabkan kemacetan panjang. Oke, baiklah, malam ini kita akan membahas tentang SEO, Search Engine Optimization gitu ya. Yang dasarnya karena SEO ini, SEO ini banyak banget gitu ya, banyak banget cabangnya. Jadi ini yang paling sederhana yang harus kita ketahui sebagai wartawan adalah bagaimana cara membuat judul agar terbaca di Google News gitu ya, agar terbaca di Google News. Memang kecil suaranya Pak karena saya pakai mikrofon ini. Tuh. Jadi memang apa namanya itu, kita sebagai wartawan tentu mau gitu ya, mau kalau berita kita tuh trending gitu. Nah, trending di Google News gitu kan. Sebenarnya untuk trending itu kita perlu yang namanya cara atau strategi. Salah satunya adalah membuat keyword atau kata kunci yang selalu aktif di robot Google, namanya SEO gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara menembus Google News dengan optimasi judul gitu. Judul yang teroptimasi dengan baik, terbaca dengan baik oleh robot Google itu akan membuat berita kita trending gitu. Oke. Bagaimana Google News membaca berita kita? Yang pertama, Google News itu menggunakan robot otomatis atau crawlers namanya. Bapak Ibu bisa cek di kalau pakai WordPress ya. Saya pernah cek itu, kalau pakai WordPress itu kita bisa cek di bagian Google itunya, Google Keep gitu ya, G-Sheet-nya. Nah, di sana itu ada dicantumkan bahwa mana yang sudah teroptimasi, mana yang tidak. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu pakai Yoast SEO itu banyak banyak banget tuh fiturnya gitu kan. Bapak Ibu bisa melihat mana yang sudah teroptimasi dengan baik, mana yang belum gitu ya. Jadi lengkapilah websitenya dengan Yoast SEO. Ada rank match. Kalau rank match saya tidak merekomendasikan ya, karena kurang soft gitu ya, bagi saya ya. Nggak tahu nih bagi yang lain rank match itu soft atau tidak gitu. Saya lebih suka dengan Yoast SEO gitu ya. Apalagi kalau kita premium itu lebih trending lagi tuh di Google gitu. Nah, kalau berlangganan Yoasteo Premium itu setahunnya 2 juta, 2 jutaan deh gitu. Tapi kalau per bulan dia nggak bisa gitu ya, nggak bisa, saya sudah coba gitu. Lalu yang kedua adalah robot mencari entitas. Yang pertama adalah nama tokoh, yang kedua lokasi, dan yang ketiga peristiwa. Jadi yang tiga ini fokuskan dalam judul gitu, dan buat judul itu tidak melanggar aturan SPOK misalkan atau aturan pembuatan judul pada umumnya gitu ya. Jangan judul berbelit-belit gitu, itu akan mengacaukan metadata atau robot dari Google itu gitu. Jadi nanti ada contohnya ya cara membuat judulnya gitu. Nah, jadi yang perlu ada di dalam judul adalah nama tokoh, lokasi, dan peristiwa. Karena yang tiga ini sering dibahas dan viral biasanya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah tempat pertama yang diperiksa dengan bobot tertinggi adalah judul. Nah, jadi kalau misalkan kita mengupload berita, itu yang pertama kali yang dibaca oleh robot Google itu adalah judul gitu ya. Nah, bukan isi berita tapi judulnya. Nah, makanya Bapak Ibu kalau nulis judul jangan panjang-panjang, tidak akan terbaca juga. Tapi kalau nulis judul itu perhatikan kata kunci gitu, nggak perlu panjang tapi ada kata kuncinya.
itu udah bisa viral gitu. Kenapa sih orang cuma bikin judul 5 kata aja udah viral banget gitu, ya kan? Nah, itu kuncinya. Lanjut, bagaimana perbandingan antara judul di media cetak dengan judul digital atau SEO gitu? Nah, perang gaya judul, mereka sebenarnya perang gaya judul. Di media cetak, kalau saya ya, di media cetak saya itu adalah majalah MZ Kanis itu, saya menggunakan judul tetap judul SEO gitu ya, karena lebih to the point gitu, lebih menarik gitu untuk dibaca dibandingkan judul dalam bentuk kiasan yang kita sering temukan di koran-koran. Nah ini, dalam media cetak itu penuh teka-teki, puitis, menarik rasa penasaran lewat kiasan. Nah ini ciri-cirinya judul media cetak. Contohnya ini di koran ya, langkah pincang Garuda di Qatar gitu. Nah sebenarnya langkah pincang Garuda di Qatar itu adalah Indonesia itu kalah gitu ya. Indonesia kalah bertanding di Qatar gitu. Nah itu sebenarnya isi beritanya. Lalu kalau dalam digital atau media digital, media online atau SEO itu tidak bisa langsung dipakai gitu, karena kata kuncinya tidak akan membuat berita kita itu viral di Google News gitu. Makanya harus to the point, tapi jangan panjang-panjang, minimal tuh kata kuncinya ada. Nah, kita lihat ya, langsung pada inti atau to the point, informatif, nah, mengandung kata kunci. Nah ini kalau mau dapat duit nih dari Google ya, lewat Google News gitu. Contohnya nih ya, di Google News seperti ini, hasil Piala Asia dua timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak. Nah gitu, jadi ini to the point ya, hasil Piala Asia ini menandakan suasananya atau dalam rangka apa dia gitu ya. Biasanya Piala Asia itu paling banyak dicari di Google gitu. Nah timnas Indonesia, ini juga paling sering dicari sebagai kata kunci di Google. Lalu Iraknya tempat ya, bisa juga Qatar atau di Qatar misalkan, atau Irak gitu, itu paling banyak banget dicari gitu. Makanya kita harus menempatkan kata kunci dalam judul tersebut gitu ya. Pak Sahala ini udah masuk duluan, absensi aja nggak kebaca sama dia. Nah, besok-besok nggak usah masuk sini aja gitu. Oke, silakan ya isi absensinya ya, udah ada di itu, di kolom chat gitu. Oke, gitu ya perbedaan judul di media cetak dengan judul digital gitu. Nah, itu ya. Oke. Lanjut. Nah, strategi prompt loading keywords gitu ya. Nah, tempatkan kata kunci penting di 3 atau 5 kata pertama pada judul. Nah, misalkan 5 atau 3 kata pertama di judul tuh seperti ini. Misalkan hasil Piala Asia misalkan ya. Nah, hasil Piala Asia, hasil ini sebenarnya satu kata dia gitu ya, satu kata. Nah, satu kalimat lah, satu frasa lah maksudnya ya. Nah, hasil Piala Asia pasti paling banyak atau sering dicari orang di Google. Nanti kalau sudah kita masukkan ke dalam judul berita kita, itu nanti muncul Google News kalau orang nyari gitu ya. Nah, jadi timnas Indonesia kalah. Nah, ini paling banyak juga dicari, atau timnas Indonesia aja udah sesuaikan dengan momennya gitu ya. Momennya atau waktunya itu yaitu memang dalam rangka Piala Asia, atau saat ini adalah Piala Dunia gitu ya. Nah, misalkan hasil Piala Dunia TV2, siapa yang kalah tadi tandingnya gitu ya. Nah, itu paling banyak dicari, cek aja. Cara ngeceknya itu periksa Google Trend. Nah, siapa yang belum tahu Google Trend? Masa ya main Google nggak tahu ya Google Trend? Nah, kita nanti akan pelajari itu juga, ya pelan-pelan gitu. Lalu jangan menyembunyikan subjek atau objek di akhir kalimat. Nah, subjek kalau saya membuat berita, subjeknya di awal. Nah, tahu kan subjek? Mana yang subjek? Di sini subjek yang mana? Coba buka di sini. Mikrofon saya kunci ya sebentar. Oke, saya mau tanya nih, di judul Google News ini mana yang subjek? Ayo siapa yang
yang tahu silakan buka mikrofonnya ya, kalau yang tahu ya, mana yang subjek. Nanti saya ada bonus pelatihan membuat judul SEO itu biayanya 50.000. Siapa yang menjawab benar yang ini saya gratiskan satu. Ada 2 slot ya, silakan Bapak Ibu yang mau ikut pelatihan tambahan setelah ini. Nah, di pertanyaannya nih, di digital atau SEO ini yang Google News ini, mana yang subjek? Ada yang bisa jawab nggak? Silakan dibuka mikrofonnya. Nggak ada yang mau nih. Wah. Ada yang tahu di mana subjeknya? Ayo, di mana subjeknya ini? Yang mana yang subjek? Ya, karena saya terkendala tadi ada headsetnya kurang itu. Ibu-ibu, bapak-bapak digedein aja volumenya ya. Mohon maaf banget gitu. Tadi udah saya tes gitu, tapi tetap rusak gitu ya. Silakan Bapak Ibu, mana yang subjek, mana yang nggak jelas ya, mana yang subjek di dalam judul yang Google News ini. Silakan ya. Silakan Pak Yusuf kalau mau ngomong silakan. Oke, nggak ada nih yang mau. Belum, Bu. Ada yang mau nggak nih? Mana yang subjeknya? Timnas Indonesia, Bu, bener. Timnas Indonesia tuh subjek, satu orang bener ya. Nah, jadi siap-siap nih, saya kasih hadiahnya nanti, gitu ya. Pelatihannya Rabu depan, bukan Rabu ini, tapi Rabu depan. Gitu. Oke. Oke, kepada Ibu Anma dari Jawa Timur, itu dari Media KSK kalau nggak salah. Itu bener ya, Timnas Indonesia itu adalah subjek. Kita mainnya di digital SEO ya Pak Yusuf ya. Nah, Karena izin Bu Marta. Ya, gimana Bu Wina? Ya, saya mau menjawab Bu. Ya silakan, menurut Ibu yang mana? Untuk subjeknya itu Garuda. Maksudnya Ya, yang bukan yang cetak tapi yang di bawahnya. untuk Timnas Indonesia Oke, Timnas Indonesia ada lagi nggak? itu subjek utama. Oke, sip. Timnas Indonesia itu subjek utama. Subjek cuma Makasih Bu. satu. Subjek cuma satu ya. Nah, Ya, Timnas oke. Indonesia. Oke. Mari kita bahas. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya sudah ada Ibu Ana dari Jawa Timur KSK Timnas Indonesia, ada Pak Yusuf Garuda dan Timnas, terus ada Pak Irwan subjeknya Indonesia. Oke, yang Bu Ana bener ya, Timnas Indonesia kalau dilihat di sini. Kenapa Timnas Indonesia? Subjek itu adalah yang selalu di awal kalimat. Nah, dalam Google News ini awal kalimatnya bukan hasil Piala Asia, tetapi Timnas Indonesia, gitu ya. Hasil Piala Asia ini sudah termasuk subjek kalau dalam SPOK ya. Kalau misalnya nih kita susun dalam SPOK-nya Timnas Indonesia kalah dari Irak, gitu. Nah, di Piala Asia itu harusnya kan kalau misalnya lurus aja nih, tapi SEO itu tidak membaca hal seperti itu kalau kita bikin judul lurus begitu gitu. Media itu akan membaca kata kunci pertama yaitu Piala Asia gitu, makanya hasil Piala Asia itu di depan gitu, itu kuncinya gitu ya. Nah benar itu Timnas Indonesia, Garuda dan Timnasnya benar Pak, tapi yang kita bahas adalah di bawah ya, jadi Garudanya saya nggak bahas gitu. Jadi Timnas. Terus Pak Irwan subjeknya Indonesia. Enggak Pak, subjek itu adalah bisa orang, bisa benda. Gitu. Indonesia itu apa? Indonesia itu bukan barang, bukan benda ya. Tapi apa ya? Kalau Indonesia itu ya sebuah negara ya termasuk juga lah kata benda gitu. Tapi yang sebelumnya itu adalah timnas gitu.
yang paling dicari istilahnya tuh timnas gitu ya, ada orangnya gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, kalau mau membahas yang namanya judul gitu. Oke. Baiklah, ini Ibu Wina tadi jawabnya timnas Indonesia. Bener ya, timnas Indonesia. Jadi ada 3 orang nih yang jawab bener. Ayo saya mau kasih ke siapa gitu. Baiklah, ini ada Bu Ana sama Pak Yusuf, bener ya timnasnya, tapi Pak Yusuf salah di Garuda. Jadi saya kasihnya cuma 2 orang ya Pak Yusuf ya, Bu Ana sama Bu Wina gitu ya. Selamat ya. Nanti kita latihannya minggu depan. Rabu minggu depan. Nah begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau mau melihat subjek itu pahami SPOK. Ada yang belum latihan CBJ di sini nama Pak Luki. Kalau ada itu silakan daftar gitu ya. Sebab di sana juga diajarkan masalah judul gitu ya, mana yang subjek, mana yang predikat, mana yang objek gitu ya. Nah kalau hasil Piala Asia di sini termasuk objek dia gitu, karena dibatasi dengan tanda titik 2 yaitu tanda baca gitu ya. Nah, oke. Lanjut. Di sini jangan menyembunyikan subjek atau objek di akhir kalimat. Nah, saya mau jelaskan. Setelah timnas Indonesia ini, kata kalah itu adalah kata sifat gitu ya. Nah, ini sebagai predikat. Nah, 02 ini adalah hasilnya. Hasilnya itu adalah objek gitu ya. Objek. Dari IRA ini adalah kalimat pelengkap namanya. Jadi Bapak Ibu kalau belajar di CBC ini akan dibahas satu per satu gitu. Nah sini kita kalau bahas di sini malah lama gitu ya, 2 jam pelatihannya gitu. Lanjut. Nah kata kunci di awal judul adalah magnet bagi robot Google dan mata pembaca. Karena kalau robot Google itu ya, setelah kita menaikkan berita dia langsung terbaca apa sih kalimat awalnya gitu kan. Nah kalimat atau kata awal dari judul itulah kata kuncinya. Jadi Bapak Ibu kalau nulis berita perhatikan yang viral hari ini apa. Cara mencarinya Bapak Ibu cari di Google Trend. Tahu kan Google Trend? Coba cari di Google, klik Google Trend. Nah Bapak Ibu tuh cari yang sekarang trending apa gitu ya. Nah kita bisa cari tuh beritanya, kita tulis juga di website kita. Nah, pakai keywordnya gitu ya, keyword di judul dan juga keyword di websitenya, itu akan viral gitu ya. Nah, memang kalau masuk Google News itu susah. Saya pun di MZK juga susah. Dulu kami viral ya di Google News. Sekarang itu susah banget karena saingannya banyak gitu. Nah syaratnya juga banyak banget. Jadi silahkan dicoba gitu. Nah sebelum artikel terbit atau berita terbit, Bapak Ibu perlu nih menceklis gitu ya, mengecek apa saja yang belum atau yang sudah gitu. Misalkan apakah judul sudah mengandung kata kunci yang dicari orang di Google Trends. Nah ini Google Trends ya, silahkan dicatat nih, cari di Google Trends gitu. Nah terus apakah panjang judul sudah ideal? Di bawah 70 karakter. Judul itu tidak boleh panjang. Kalau saya itu sudah 5 sampai 7 kata atau 5 sampai 12 kata itu paling panjang gitu ya. Nah, jadi 70 karakter itu kalau karakter berapa ini huruf ini ya, karakter namanya ya. Tuh. Jadi kalau panjang-panjang itu tidak akan terbaca oleh Google News gitu. Sudah saya coba gitu ya. Nah, apakah judul jujur dan mencerminkan paragraf pertama berita? Nah, makanya kalau kami melatih di CBC, itu judul tuh selalu diulang di kalimat pertama, paragraf pertama, gitu. Dan itulah saya bocorkan materi kan, hanya seupil. Jadi banyak banget materi CBJ itu yang dasar-dasar yang dipakai di SEO dasar ini, gitu ya, untuk bisa tembus Google News atau Google Google yang berbayar ya, monetisasi Google gitu. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Oh udah selesai nih. Nah begitu. Kalau mau yang lebih lanjutnya gitu ya, nah ada beberapa rekomendasi judul itu saya buka pelatihannya itu minggu depan hari Rabu di jam yang sama ya 19.30 gitu ya. Ini biayanya cuma 50.000, tidak ada gelar, tapi dapat sertifikat gitu ya.
dapat sertifikat dari MCT Institut Sekolah Wartawan, karena saya juga udah bersertifikat Google juga gitu ya. Nah, silakan bagi yang mau ya, saya nggak maksa gitu. Rabu minggu depan. Nah, silakan Bapak Ibu daftar. Yang tadi udah gratis 2 orang ya, Ibu Ana sama Bu Wina, nanti kabari admin gitu ya. Nah, silakan. Jangan lupa isi absensinya ya Bapak Ibu ya. Isi absensinya udah saya kirim di kolom chat, silakan diisi. Silakan ya. Silakan diisi sama-sama ya Bu Ana, silakan ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Ya, silakan, siapa yang mau bertanya? Ya, Pak Pram, silakan. Ya, selamat malam Mbak Marta dan teman-teman semua. Selamat malam, Pak. Ya, ini saya mau bertanya ini. Mm-mm. Google News itu kan semacam aplikasi dari apa ya, Google ya, macam semacam news kan berita tuh. Jadi kalau macam contoh website kita itu, kalau kita mau masuk dalam fasilitas Google News itu bagaimana ya? Karena kan ada juga media yang terdaftar, ada yang tidak begitu. Jadi mungkin apa pertanyaan saya itu, kalau memang kita mau masuk dalam Google, apa saja begitu yang harus kita siapkan? Sebenarnya Itu saya saja, sudah jelaskan makasih. tadi ya. Tadi saya sudah jelaskan gitu ya, bagaimana cara masuknya itu pakai keyword gitu. Kalau misalkan ada tuh yang terdaftar atau tidak gitu, memang kita harus mendaftar dulu. Saya itu mendaftar di Google News itu melalui apa ya, publisher, Google Publisher, silahkan dicari gitu. Nah, Bapak Ibu, ini Google ini menyambung-nyambung gitu ya, jadi tidak bisa Google News keyword langsung muncul gitu, tidak bisa juga gitu ya. Ada juga misalkan Google Publisher ini sebagai jembatan kita mengecek apakah judul berita kita itu atau isi berita kita itu kebanyakan kata sambungkah, kebanyakan kata penghubungkah, kebanyakan kata apa majemuk kah gitu kan ya kalimatnya gitu. Itu dicek sama Google sendiri. Saya pernah mengedit rekomendasi Google, tolong diedit kata Google itu kan ya di crawlernya gitu ya. Nanti saya edit, jadinya ramai pembacanya gitu kan, ramai pengunjungnya. Nah, ketika pengunjung kita sudah ramai itu biasanya trending di Google News gitu. Nah, jadi membuat berita trending di Google News itu nggak gampang gitu. Makanya kita sering-sering menggunakan kata kunci yang tren hari ini. Nah, pakailah Google Trends gitu kan, saya udah jelaskan tadi. Pakailah Google Trends gitu agar Bapak Ibu gampang mencari keyword atau kata kunci yang memang sedang trending hari ini atau jam ini yang trending apa gitu misalkan. Nah, gitu. Gitu ya. Oke, makasih ya Hmm. atas Sejak pencerahannya. pertengahan 2024, Google telah mengubah sistemnya menjadi sepenuhnya otomatis berbasis algoritma. Artinya Anda tidak bisa lagi mengajukan permohonan agar situs masuk ke Google News melalui Publisher Center. Bisa, gitu ya. Saya sudah mencoba bisa. Sebagai gantinya, situs Anda akan muncul secara otomatis di Google News jika memenuhi standar kualitas dan kebijakan konten Google. Sebenarnya bisa menggunakan Publisher, gitu ya. Bisa. Malah kalau kita sudah daftar Publisher, sebenarnya itu lebih gampang masuk ke Google News. Nah, kalau dulu itu kita memang terdaftar. Nah, saya pun dulu mendaftar, gitu kan, mendaftar, terus saya daftar juga di monetisasinya ya, itu saya daftar, itu muncul gitu. Nah, ketika saya tinggal karena hamil dan melahirkan 2 tahun, oh itu pendapatan saya menurun gitu ya di Google gitu. Nah, sejak 2024 itu kan saya membaca gitu bahwa sekarang itu kan dia berbasis algoritma gitu kan, bisa aja yang tidak terdaftar publisher bisa trending gitu. Nah, jadi tidak bisa kita mengatakan tidak daftar publisher itu tidak trending, juga nggak bisa gitu. Bahkan yang tidak terdaftar pun bisa trending di Google News gitu ya. Nah, itulah yang namanya algoritma.
Jadi bapak ibu tuh mainnya di kata kunci jadinya gitu. Dan kita kejar-kejaran dengan hal-hal yang sedang trending hari ini gitu. Misalkan hari ini trendingnya itu Piala Dunia misalkan ya. Tadi saya baca yang main siapa ini? Bapak tahu nggak siapa yang main hari jam segini gitu? Tadi ada gitu. Sebelum saya masuk ke sini kan, tiba-tiba ada pengumuman gitu. Ada Piala Dunia yang main siapa gitu kan? Gitu. Kayak gitu. Ini Pak Irwan ngopas di mana ini? Saya tahu nih isinya ini dari Google gitu ya. Nah, bener kan kata saya itu daftarkan situs di Google Publisher ini opsional tapi disarankan. Memang seperti itu karena saya udah baca semua gitu yang berbahasa Inggris publisher itu pusing bacanya gitu kan. Nah, karena kenapa kita disarankan daftar ke publisher karena di sana itu akan tahu kita mana kalimat yang perlu diubah, mana kalimat yang tidak perlu diubah. Silahkan buktikan sendiri gitu. Kalau misalkan websitenya tersambung nih ke G Sheet atau Google Sheet atau Google Sheet ya, nah itu bisa dicek itu di sana mana kalimat yang sudah apa namanya itu sudah memenuhi standar SEO-nya atau yang belum gitu kan. Nah gitu. Terus memverifikasi pemilik situs, mengatur metadata publikasi, nama, logo, deskripsi benar, memberikan metadata publikasi, memberikan sinyal kepada Google bahwa situs Anda adalah penerbit berita resmi. Karena mendaftar di publisher itu, kita upload tuh kayak NPWP juga kadang kan, terus KTP pemiliknya gitu. Ya itu banyak gitu. Jadi yang baru-baru bikin media itu memang agak ribet sekarang. Tapi yang udah lama medianya, udah kadang otomatis gitu kan. Dulu tuh entah apa namanya lupa saya, dan sekarang publisher begitu. Nah jadi udah update pengaturan itu selalu diberitahukan ke email kita gitu. Kalau media Tribun ya memang dia tuh paling viral ya di Indonesia gitu. Nah kalau saya pakai Google Trend gitu karena Tribun itu masuk Google Trend dan Tribun pun menggunakan Google Trend gitu. Gitu nggak apa-apa, pakai apa saja boleh gitu kan, yang penting beritanya itu viral maksudnya itu dalam arti positif ya, jangan asal kayak media sosial tuh asal viral saja gitu, jangan begitu. Nah yang penting positif dan isi berita pun harus positif gitu ya. Nah begitu ya untuk apa namanya itu untuk masalah Google Publisher gitu, karena memang kita itu apa namanya tuh terkendala dengan yang namanya banyak algoritma, karena website orang, situs-situs ini sudah diseleksi oleh Google, mana yang tidak aktif tuh dibuang-buang gitu kan, dinonaktifkan secara paksa. Email pun, Gmail pun juga dinonaktifkan secara paksa kalau tidak dipakai beberapa bulan gitu kan. Nah ada beberapa Gmail saya itu sudah ternonaktif sendiri gitu karena memang tidak terpakai. Jadi kalau memang emailnya mau aktif ya silakan nanti masuk ulang, keluar lagi, masuk lagi gitu kan, untuk membuktikan kita masih aktif gitu memakai email tersebut gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan yang ada pertanyaan. Jangan lupa isi absensinya ya, sudah ada di kolom chat. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup nih. Nanti kalau yang mau lengkapnya itu materinya ada di pelatihan hari Rabu itu, karena tadi saya cek materinya panjang banget. Kalau saya jelaskan di sini nggak muat gitu ya, waktunya itu ada 2 jam untuk menjelaskan itu, karena ada beberapa contoh judul yang memang harus dijelaskan dengan detail gitu. Nah, di sini kan judul kita pentingnya keyword ya, jadi saya hanya menjelaskan pentingnya keyword gitu. Oke, kalau nggak ada saya pamit nih, udah nggak ada nih.
Bapak Ibu. Oke. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini ya pertemuan kita. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Mohon maaf jika tadi ada kendala. Saya mohon maaf banget. Dan saya mau menyampaikan bahwa